Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala kitabana alladzi anzala labdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita masih surat Al-Mujadilah. Insyaallah pagi ini kita mulai ayat nomor 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa adhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka sebelum itu kamu sedekahkan, kamu bayar sedekah atas pembicaraanmu itu. Itulah yang lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Fa ilam tajidu, jika kamu tidak mempunyai, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian yang berbahagia, yang lalu kita kaji banyak orang-orang kafir saat itu yang mengadakan pembicaraan khusus atau rahasia, tapi semua isinya yaitu maksiat kepada Rasul. Maka setelah itu kita orang yang beriman dibolehkan membicarakan semuanya itu asal untuk menegakkan agama Allah dan mendukung Rasul. Pada ayat ini, kalau kita orang yang beriman ingin mengadakan pembicaraan khusus pada Rasul, maka sebelumnya itu kita diperintahkan faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Diperintahkan Allah untuk bersedekah, tapi bukan untuk Rasul, diberikan pada fakir miskin. Itulah dengan perintah-perintah seperti itu, maka semua kebaikannya itu kembali pada kita sendiri. Atau dalam hal ini yang dikisahkan, jika ada orang yang ingin mengadakan pembicaraan khusus pada Rasul, saat itu mereka yang berjumpa dengan Rasul, maka dengan adanya itu, kebaikan-kebaikan itu bukan untuk Rasul, bukan untuk Allah. Dzalika khairul lakum wa adhar, itu semuanya kebaikan kembali pada dirimu, kata Allah, dan itulah yang dianggap paling bersih. Inilah yang seringkali dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Rasul juga diperintahkan Allah tidak boleh minta upah atau bayaran kepada manusia, sampai Rasul diperintahkan Allah, in ajriya illa 'alallah, sesungguhnya upahku itu tergantung Allah. Berbicara upah di sini bukan hanya
sekedar pungutan uang dan sebagainya, tidak demikian. Memang Rasulullah ini sudah dijamin Allah surga, kenikmatan sudah diberikan kepada Rasul, maka Rasul itu sendiri diperintah Allah untuk menyampaikan risalah Allah, itulah tugas Rasul. Tapi jika ada manusia yang tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Rasul, Rasul tidak akan diminta Allah pertanggungjawaban tentang itu. Maksudnya, apabila ada orang yang bangkang, apabila ada orang yang kafir kepada Rasul, maka Rasul tidak akan diminta Allah pertanggungjawaban. Jadi orang yang kafir itu adalah urusan dirinya sendiri pada Allah. Jika dimasukkan neraka tidak akan bisa menuntut Rasul, nggak bisa. Sebab Rasul itu sudah dijamin Allah masuk surga. Oleh karena itulah setiap kesalahan yang dilakukan Rasul di dunia langsung ditegur Allah. Yang lalu sudah kita kaji dalam surat Abasa. Begitu salah Rasul, bagaimana menerima tamu tidak menyenangkan, maka langsung ditegur oleh Allah. Dan teguran itu sampai sekarang masih diabadikan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu termasuk juga rahmat Allah. Karena Rasul itu kehendak Allah, Rasul itu Allah yang memilihnya, maka siapapun yang dijadikan Allah Rasul, baik yang pertama hingga yang terakhir, pasti dimasukkan Allah surga. Begitu pula dalam hal ini, apabila ada orang ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, diperintahkan Allah membayar sedekah. Namun tidak diwajibkan dalam pengertian kalau mereka tidak mempunyai, itulah yang dikatakan Allah. Jika kamu tidak menjumpainya, maka tidak ada masalah. Itulah yang Allah katakan fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Memang kalau orang yang ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul tadi, tidak ada yang akan disedekahkan, maka tidak disalahkan Allah. Inilah termasuk ayat yang sering kita baca dan kita hafalkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah akan membebani kecuali dengan kesanggupan. Cuman manusia yang seringkali merekayasa kemampuan itu, beranggapan tidak mampu terus manusia. Padahal tidak demikian menurut Allah, dan memang Allah tidak pernah minta kita ini keberhasilan dalam kehidupan ini 100%, tidak. Seandainya Allah minta keberhasilan kehidupan kita ini 100%, kita tidak akan mungkin masuk surga. Karena sangat berat sekali. Namun yang dinilai Allah, manusia di dalam hidupnya itu mengikuti Allah dan Rasulnya ataupun tidak. Sampai mati tetap berada di jalan yang hak, atau umumnya disebut Shiratal Mustaqim atau tidak, itulah yang dinilai Allah. Jika manusia itu sudah tidak di atas Shiratal Mustaqim menurut Allah, maka tetap tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Itulah yang lalu sudah kita kaji di dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Begitu pula dalam hal ini, bersedekah ini tidak ditentukan besar kecilnya berapa.
yang harus dibayarkan untuk sedekah sebelum mengadakan pembicaraan khusus kepada Rasul. Yang jelas perintahnya disuruh bersedekah. Tentunya menurut kemampuan orang tersebut. Itulah ayat lanjutannya, fa illam tajidu, jika kamu tidak mempunyai untuk disedekahkan, tidak ada masalah. Fa innallaha ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat nomor 13, Allah mulai dengan kalimat tanya. A'asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa id lam taf'alu wa tatallahu 'alaikum fa aqimus shalah wa atuz zakat wa atiullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu merasa berat dan takut akan menjadi miskin apabila kamu bersedekah sebelum kamu mengadakan pembicaraan khusus kepada Rasul? Ini model pertanyaan yang tidak butuh jawaban lesan, karena yang seperti ini merupakan peringatan Allah bahwa kita ini tidak boleh di dalam jalan Allah itu merasa takut miskin. Apapun yang kita lakukan di jalan Allah pasti akan diganti Allah dengan yang lebih baik. Pengertian lebih baik ini tidak harus semuanya itu diganti Allah di dunia. Justru kadang-kadang bisa terjadi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kadang-kadang juga semakin lama semakin habis. Seperti ini apa Allah mengingkari janjinya? Para jemaah, tidak demikian sesungguhnya. Kalau kita kembali pada kehidupan di dunia itu, hakikatnya kita diuji Allah saat kondisi kaya raya, kita bisa melakukan perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang vertikal maupun yang horizontal, baik menafkahkan harta. Akhirnya Allah juga menguji dengan secara terbalik, dikurangilah rezeki itu. Akhirnya tetap beriman kepada Allah atau tetap berhusnudzon kepada Allah, atau sebaliknya menjadi suudzon. Seandainya ada orang diuji Allah dengan diberikan harta benda yang banyak, mentaati aturan Allah, tapi setelah hartanya dihabiskan menjadi miskin, maka kalau seseorang itu terus suudzon kepada Allah, atau dengan mengatakan mana kebenaran janji Allah, katanya Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau ada orang yang benar-benar bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ternyata sekarang hartaku semakin habis, tidak semakin tambah. Mana janji Allah, jika kamu bersyukur pasti akan aku tambah. Hati-hati para jemaah, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu, karena memang ujian Allah itu baik diberi kekayaan maupun dikurangi hartanya, itu pun juga termasuk ujian. Saat diuji dengan harta yang banyak lulus umpamanya demikian, tapi sebaliknya diuji dengan dikurangi hartanya malah
suudzon kepada Allah. Inilah yang tidak dibenarkan Allah sebagai seorang mukmin. Maka dengan pertanyaan, apakah kamu takut miskin? Apakah kamu merasa berat untuk mensedekahkan hartamu di jalan Allah sebelum kamu ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul? Nah, ini nggak usah dijawab dengan lisan, kita renungkan. Oleh karena itulah dengan kekayaan dan kemiskinan ini hakikatnya itu ujian Allah. Orang yang diberi harta banyak belum tentu masuk surga. Orang yang miskin juga belum tentu masuk neraka. Yang dimasukkan surga adalah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mayuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dialah yang akan dimasukkan Allah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oleh karena itulah lanjutan ayat ini nomor 13, Allah menjelaskan, fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka Allah telah memberi tobat kepadamu, nggak ada masalah semuanya itu. Tapi dengan catatan tidak bisa melakukan itu bukan karena ada unsur sengaja membangkang, karena memang tidak ada yang untuk disedekahkan. Kembali pada ayat sebelumnya. Kalau sudah diampuni Allah, maka orang itu dianggap juga sudah mendapatkan kebaikan. Maka yang diperintahkan Allah, lanjutan ayat bagian akhir dari nomor 13 ini, fa'aqimus sholah. Maka hendaklah kamu menunaikan atau mendirikan sholat, wa atuz zakat, dan membayar zakat bila menjadi orang yang dilebihkan Allah rezeki. Kalau sudah berbicara zakat, para jamaah, ini menjadi ketetapan yang wajib. Itulah yang disebut adanya Islam dengan rukunnya. Di antara rukun Islam adalah zakat. Jika ada orang Islam yang dilebihkan Allah rezekinya, kemudian tidak mau membayar zakat, maka di sini yang bermasalah besar. Orang Islam yang kaya raya, sholat tekun, puasa tidak pernah punya hutang, misalnya demikian. Kemudian haji dilakukan setiap tahun, tidak seumur hidupnya sekali, tidak. Tiap tahun berangkat haji. Tapi kalau zakat tidak dibayarkan, maka semua ibadah itu akan tertolak. Lain dengan sedekah. Zakat dengan sedekah berbeda. Sedekah itu menurut keikhlasan kita. Kalau zakat itu ketetapan yang wajib harus dilakukan. Makanya orang miskin tidak diwajibkan zakat. Jika orang miskin diwajibkan zakat, tidak akan pernah masuk surga selama hidupnya. Justru orang miskin wajib menerima zakat. Itulah berangkat kisahnya. Pertama, orang yang ingin mengadakan pembicaraan khusus kepada Nabi diperintahkan Allah bersedekah. Jika tidak punya, tidak ada masalah. Jika tidak melakukannya pun, Allah tetap masih mau mengampuninya. Tapi kalau sudah atuz zakat,
Ini tidak bisa ditawar. Toh yang diminta Allah tidak seluruh harta. Allah hanya minta 2,5% bahasa kita. Kalau dulu zaman Nabi disebutkan zakat itu rubu'ul usyur. Rubu' itu 1/4, usyur 1/10. 1/4 dikalikan 1/10, 1/40. 1/40 dijadikan prosentase sama dengan 2,5%. Jika umat Islam sudah mempunyai simpanan harta senilai 1 miliar, maka harus mengeluarkan zakatnya 25 juta. Nah, bila sistem zakat ini maksimal dilakukan umat Islam di negeri kita ini, yang jumlah umat Islam mayoritas di dunia, insya Allah tidak akan ada orang Islam yang terlantar. Karena zakat itu sesungguhnya haram diberikan pada orang kafir. Lain dengan sedekah. Kita punya tetangga orang kafir miskin, kita memberi makan boleh, itu sedekah dan nilainya tetap ibadah. Tapi kalau zakat dilarang Allah memberikannya kepada orang kafir. Orang miskin tapi saudara kita sesama muslim. Supaya tidak akan ada orang muslim itu yang terlantar sesungguhnya. Mungkin ada di antara para bapak ini yang terdetik dalam hati, dahulu Rasul kan diangkat untuk kepentingan negara, begitu pula para sahabat, ya. Karena saat itu yang diberlakukan adalah hukum Allah, syariatullah, dan orang kafir yang tunduk mengikuti aturan Rasul, mereka itu disebut kafir zimmi, karena mentaati aturan-aturan yang diatur oleh Rasul yang menggunakan syariatullah. Akhirnya mereka tetap diberi boleh karena mentaati aturan Allah dalam kehidupan kemanusiaan. Tapi sekarang ini sudah sama-sama ditinggalkan. Tidak ada yang kembali pada Allah dan Rasulnya. Maka dengan pengertian zakat itu haram diberikan pada orang kafir, ya kembali pada saudara kita sesama muslim. Sementara kalau sedekah diberikan pada orang kafir masih dibolehkan. Ketahuilah, kalau ada orang Islam tidak pernah bayar zakat, harta yang dimilikinya menjadi haram, meskipun itu bersumber dari yang halal. Tidak bisa dipakai hukum balik. Kalau ada orang mendapatkannya dengan cara yang haram, kalau dizakati menjadi halal, lah ini nggak bisa, hukum Allah dibolak-balik seperti itu. Harta yang halal, jika tidak pernah dibayar zakat dari harta itu menjadi haram. Itulah sebabnya selama hidup orang itu memasukkan barang haram ke dalam perut, maka doa minta surga ditolak Allah. Dengan kata lain, sholatnya ditolak, puasanya ditolak, hajinya ditolak, gara-gara tidak membayar zakat. Hati-hati, inilah ketetapan Allah, bukan Allah kejam, bukan Allah zalim.
Itulah yang umum kita sering mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana bisa rahmatan lil alamin itu diterima seluruh alam ini kalau kita sudah meninggalkan konsep Allah dalam kehidupan. Perintah zakat tidak pernah dijalankan. Akhirnya terbalik, orang yang demikian itu tidak akan dirahmati Allah. Maka dari itu ayat selanjutnya Allah tekankan wa atiullaha wa rasulah. Taatilah Allah dan Rasulnya. Jemaah, pembicaraan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengadu. Kita hanya taat pada Allah, tidak taat pada Rasul, malah itu keliru kalau kita berbicara dengan akal kita. Justru kalau ada manusia mentaati Allah, tidak mau mentaati Rasul, tetap dianggap Allah mereka itu bukan orang yang beriman. Kalau dianggap Allah bukan yang beriman, berarti mereka tergolong orang kafir. Karena sesungguhnya manusia ini menurut Allah hanya dua, iman dan kafir. Justru kalau kita berbicara orang kafir saat itu yang hidup bersama Rasul, jika ditanya mereka itu siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan kamu, mereka akan menjawab Allah. Tapi kalau diajak kembali mengikuti Allah dan Rasul, mereka menolak. Begitu pula kalau ada orang sudah mengaku mengikuti Allah, tapi tidak mengikuti Rasul, juga dianggap tidak beriman. Makanya wa atiullaha wa rasulahu, ini wajib mutlak diikuti. Justru Allah menekankan manusia itu supaya mengikuti Rasul. Kalau ada manusia mengikuti Rasul, dianggap mengikuti Allah. Surat An-Nisa ayat nomor 80. May yuti'ir rasul faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Kalau ada orang yang tidak mentaati Rasul, tetap dianggap tidak taat pada Allah. Biarpun hafal Quran, tetap neraka gitu. Kenapa demikian? Karena Rasul itulah yang wajib ditaati karena perintah Allah. Dan Rasul tidak diperintahkan Allah menjaga secara person-person dari manusia itu. Wa ma arsalnaka alaihim hafizan. Muhammad, kami tidak mengutusmu untuk mereka manusia itu menjaga secara person-person. Itulah di awal saya sampaikan bahwasanya Rasul tidak akan pernah diminta Allah pertanggungjawaban tentang orang yang di neraka. Orang yang di neraka itu salahnya sendiri karena diperintahkan Allah mengikuti Rasul tidak mau. Itulah yang disebut orang kafir. Bagaimana kalau ada orang Islam tapi tetap tidak mau mengikuti Rasul? Ya sama besok di akhirat. Karena kalau sudah Islam pasti harus mengikuti Rasul. Tidak bisa dipisahkan Rasul itu dengan Allah. Siapa yang memisahkan Rasul dan Allah, tetap dimasukkan Allah neraka. Itulah yang Allah kuatkan. Rasul itulah yang wajib ditaati atas perintah Allah.
karena Allah lah yang menerangkan Al-Quran kepada Rasul, menjelaskan Al-Quran kepada Rasul. Rasul diperintah Allah untuk menyampaikan pada manusia, dan Rasul lah yang diberi Allah wewenang menerjemahkan Quran dalam kehidupan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabirun. Khabir ini bersumber dari kata khabar. Khabar itu bahasa Indonesianya kabar. Khabir, Allah mampu mengetahui berita-berita yang dicetak maupun yang belum. Pengertiannya, bima ta'malun, apa saja yang kamu kerjakan Allah mengetahui dan merekamnya, baik perbuatan yang sudah kamu lakukan maupun masih program rencana di dalam hati, Allah pun tahu. Dengan khabirnya Allah kelak, Allah akan memberitakan ulang sesuai dengan apa yang dilakukan masing-masing manusia. Seandainya lahirianya manusia itu benar, ibadahnya tekun, tapi Allah melihat hati manusia yang tidak pernah ada keikhlasannya, tetap besok dimasukkan Allah neraka, ibadahnya ditolak. Itulah kunci ibadah, ikhlas. Dan orang yang bisa ikhlas adalah orang yang tauhid. Sebab orang yang tidak ikhlas itu disebut orang musyrik. Meskipun kemusyrikan pada tingkatan yang paling kecil. Itulah Allah mengingatkan di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yura'un itulah yang disebut kemusyrikan yang paling kecil, yang bahasa agamanya disebut riya. Bahasa umum Indonesia banyak yang menyebutkannya dengan pamrih. Kata pamrih ini berasal dari bahasa Jawa, dan pamrih itu memang sudah artinya jelek menurut kosakata bahasa Jawa. Makanya sering kita dulu mendengar dan bahkan melihat tulisan di daerah-daerah, biasanya di pabrik-pabrik, ada tulisan besar, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Dalam urusan pekerjaan saja kalau pamrih itu jelek, apalagi ibadah. Inilah yang Allah khabirun bima ta'malun. Allah mampu menangkap berita, merekam berita, baik berita yang sudah dicetak, dipublikasikan maupun yang belum. Pengertiannya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, Allah tahu. Dan apa yang di dalam hati Allah pun tahu. Dengan khabirnya Allah, besok diuraikan lagi oleh Allah. Sayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan menjelaskan apa yang kamu perbuat. Itulah yang manusia besok tidak bisa membantah satu kata pun. Itulah yang lalu di dalam surat Al-Mursalat sudah kita kaji, ditantang Allah. Fa in kana lakum kaidun fakiduni, kata Allah. Kalau kamu punya kiat-kiat, taktik, strategi, usaha untuk membantahku, fakiduni, bantalah aku, kata Allah. Dengan segala argumentasi yang kamu ajukan, silakan, kata Allah. Tetap kamu tidak akan bisa menang, tidak akan bisa mengalahkan saya. Itulah yang perlu kita pahami para jemaah, dengan wallahu khabirun bima ta'malun. Bukan di dunia ini, karena di dunia ini orang kafir pun masih diberi Allah kenikmatan yang melimpah ruah, tapi tidak pernah ada orang kafir itu masuk surga.
Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita semuanya memahami dan bisa mengambil pelajaran agar kita bisa meningkatkan iman tauhid kita, supaya kita di dalam ibadah selama hidup ini bisa ikhlas karena Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu sampaikan, monggo, saya berikan waktu. Saya tunggu. Nggih, monggo Bapak. Hukumnya itu saya sampaikan bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Dan saya kira dimana kata non-muslim itu adalah fakir miskin, betul-betul fakir miskin gitu. Gimana hukumnya itu? Surat At-Taubah ayat 60. Tolong Pak dibuka surat At-Taubah ayat 60. Bismillah. Terjemahnya mawon. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Orang mu'alaf itu orang kafir masuk Islam diberi zakat, berarti orang kafir nggak boleh. Ya sama, syaratnya harus muslim. Bukan fakir miskin yang kafir. Yang diberi zakat mu'alaf yang masuk Islam. Orang kafir masuk Islam berhak mendapat zakat, orang kafirnya enggak. Makanya di sana disebutkan Allah innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Yang mengikat dalam bahasa Arab ini lam ta'rif ma'rifah, berarti dikhususkan orang fakir miskin yang muslim. Karena di sana ada mu'alaf, orang yang berhak mendapat zakat itu mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Orang kafir yang baru masuk Islam. Dah. Nah itu tadi mu'alaf itu Bapak. Mu'alaf itu kan orang kafir masuk, berarti diberi zakat, berarti yang kafir ya enggak. Ingat, keputusan Allah ini di samping keputusan hukum juga sarana dakwah. Tapi kita sekarang dakwah dengan apa? Budaya. Inilah yang enggak karu-karuan. Islam bukan budaya. Islam itu hidayah. Tapi yang dibesar-besarkan sekarang budayanya. Islamnya ditinggal, budaya Islam. Contoh yang paling gampang, tombo hati 5 wernane. Maca Quran nangen-nangen sak manane. Ayo sekarang kalau diajak maca Quran nangen-nangen sak manane enggak ada yang mau. Tapi nek menyanyi tombo hati, dikumandangkan. Dan beranggapan kalau menyanyikan lagu religi dapat pahala. Dari mana? Wong menyanyi kok dapat pahala. Lah kalau menyanyi dapat pahala lah enak omai rama lah. Ganjarane akeh. Duite akeh, bojone akeh, mati surga. Ndak ada. Niat dakwah itu dengan Quran. Nabi pernah mengeluh, Pak. Ya Allah, kaumku melecehkan Quran, ya Allah. Surat Al-Furqan, tolong Pak, dibuka Pak. Surat 25. Ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, ayat 30, tolong. Katakanlah Rasul,
ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diajukan. Nah, niki bahasanya seperti itu. Sesuatu yang tidak diajukan kalau bahasa akhir zaman melecehkan Quran. 30. Jauh-jauh Rasul mengadu pada Allah, kita tidak pernah mendengar mengadunya Rasul. Allah mengabadikan dalam Quran. Kita percaya ayat ini atau kita percaya rakyat? Wajib ikhtiar di situ. Semua orang mengatakan Al-Quran tidak relevan dalam kehidupan akhir zaman. Hati-hati. Semuanya bicara begitu. Bahkan ada perintah jangan bawa-bawa Quran dalam kehidupan kemanusiaan. Karena kita tidak satu agama. Hati-hati. Ini indah tapi penipuan. Sampun bisa dipahami Bapak? Monggo. Apa zakat itu tidak boleh diberikan pada orang tua? Orang tua tidak boleh dizakati karena orang tua tanggung jawab kita. Padahal miskin orang tua. Ya, itulah tanggung jawab kita. Bukan kita zakati wong tua itu. Rasulullah ada percaya anakku adalah orang tua, milik orang tuamu. Justru di situ jangan diberi zakat. Orang tua itu kita hidupi, kewajiban kita. Sebagaimana dulu orang tua memelihara kita, membesarkan kita. Jadi orang tua itu tanggung jawab kita apapun. Ya, karena sebagai anak. Bagaimana kalau kita tidak mampu, kalau punya saudara ya urunan untuk menghidupi orang tua, bukan diberi zakat. Kecuali kalau saudara kandung yang bukan menjadi tanggung jawab kita sudah istilahnya oma dewe-dewe. Nah itu boleh diberi zakat. Ya. Kalau miskin loh Pak. Engkau gak miskin dikei pokoknya dunyane gak sampai wong liya lah ini ya bisa. Yang miskin. Tapi bukan tanggung jawab kita karena sudah hidup sendiri. Kalau orang tua tanggung jawab kita. Makanya nggak usah diberi zakat. Ya tanggung jawab kita. Katakan orang tua kita beri uang supaya kalau megang uang ingin beli apa, cemilan atau apa, urusannya kalau memang sudah tidak bekerja lagi. Sudah bisa dibantu. Ya. Ya, kalau paman itu boleh kalau dia itu miskin. Yang dimaksud orang tua kita kandung. Itu tidak boleh kita beri zakat karena itu tanggung jawab kita. Ya kita supply lah bahasa umumnya kan itu. Ya kita hidupi orang tua itu. Itu tanggung jawab kita. Makanya Nabi sampai mengatakan alangkah celakanya seseorang yang masih ditunggu dijaga orang tuanya tidak bisa masuk surga. Karena durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Seringkali di dalam Al-Quran diperintahkan tidak menyekutukan Allah dan juga disuruh wabil walidaini ihsanan. Insyaallah demikian. Oke, monggo. Jika dalam satu keluarga tersebut itu kan orang tua memiliki anak 10 misalkan. Ya. Salah satunya itu ada yang sukses, terus yang lainnya itu masih kecil-kecil. Apakah zakat tersebut boleh diberikan kepada adik-adik? Kalau yang orang tuanya kondisinya tidak mampu seperti itu. Kalau adik yang masih tanggung jawab kita nggak diberi zakat, itu tanggung jawab kita gitu loh Mas. Tadi yang saya contohkan saudara kandung yang tidak menjadi tanggung jawab. Lah kalau masih kecil kan tanggung jawab kita.
Ya kita hidup, kita ragapi di sekolah no barang, bukan sekedar diberi zakat. Beda loh mas. Yang menjadi tanggung jawab kita jangan diberi zakat. Ya kita yang menanggung, itu loh masalahnya. Ya, bisa dipahami. Iya, wong sakniki sampean dadi dulur kandunge lah dhisik cilik-cilik. Lah nek wong tuwa gak mampu, ya kuwabe sampean istilahnya penopang atau apa niku yang menyangga di situ keluarga, tanggung jawab sebagai seorang anak yang sudah diberi Allah kemampuan. Tapi kalau sudah berumah tangga sendiri-sendiri, itu baru boleh diberi zakat karena bukan tanggung jawab kita lagi. Tidak ada orang yang mau mas rumah tangga disetir itu, kabeh kepingin nyetir dewe-dewe. Tapi karena tidak mampu, ya kewajiban kita sebagai saudara kandung, saudara semuslim agama, dan itulah baru dibolehkan memberi zakat. Sedekah boleh karena bukan lagi tanggung jawab kita. Lah nek cilik-cilik ceritanya tadi ya tanggung jawab kita. Ya memang tanggung jawab orang tua tadi diceritakan orang tuanya ndak mampu pisan. Lho mosok anak sing digedhekno wong tua mampu terus melayu. Kan tidak mungkin juga. Jangan-jangan diancam Allah itu ukukul waliden bukan birrul waliden. Birrul waliden itu waduh besar sekali nilainya. Makanya tadi di awal saya sampaikan Nabi mengancam alangkah celaka orang yang masih dijaga orang tua tidak masuk surga. Bisa dibantu. Ye, monggo. Untuk perhitungan zakat, Apa? itu perhitungan zakat. Ya. Apakah dihitung dari pendapatan total, ataukah setelah dikeluarkan dari seluruh pengeluaran selama 1 bulan itu, sisanya dizakati? Ataukah seperti itu, Pak? Itulah yang sekarang modelnya seperti itu semuanya. Wallahu alam. Tapi dalam kisahnya dahulu zaman Nabi, yang penting dalam putaran 1 tahun punya senilai nisabnya wajib zakat. Nah nisabnya berapa? Menurut orang-orang yang menetapkan dalam fikih itu ada 85 gram emas murni yang paling sedikit. Yang paling tinggi 96 gram emas murni. Kalau ada perbandingan ini, karena nisab itu batas minimal, pilihlah yang minimal aman. Pilih berapa? 85 gram emas murni. Jika Anda punya simpanan 85 gram emas murni nilainya, wajib zakat. Oleh karena itulah berbicara yang dizakati itu apa? Harta simpanan. Sebab orang menyimpan itu kalau harta menyebabkan masuk neraka. Kalau menyimpan istri rusak rumah tangga. Bukan berarti kalau harta harus dijakati, kalau punya simpanan istri ya dijakati pisan lah, keliru. Nabi pernah mengatakan silakan kamu menggali bumi sampai 7 lapis bumi. Kira-kira berapa mil? Kira-kira tok mau. Salah gak gak dihukum kok. 7 lapis bumi. Kira-kira kedalaman itu berapa mil? Ya. Kamu simpan barangmu. Selama kamu keluarkan zakat, aman. Makanya Islam itu nggak boleh monopoli. Silakan nimbun, tapi keluarkan zakat.
Sebab semakin banyak yang ditimbun, semakin banyak yang harus dikeluarkan. Tadi saya contohkan 1M 25 juta. Kalau 1 triliun berapa? Padahal sekarang ini orang Islam satu orang bisa punya triliunan katanya. Makanya kalau sistem zakat ini sudah maksimal di negeri kita, nggak usah utang luar negeri. RI 1 sampai lurah dikeluarkan zakatnya, ditambah konglomerat dihimpun tiap tahun. Ya. Berapa kelurahan se-Indonesia? Mosok lurah gak duit lah mustahil dah. Dikeluarkan zakatnya dari tingkat lurah sampai RI 1. Ditambah konglomerat, dikumpulkan uangnya. Nah inilah rahmatan lil alamin dengan zakat, itulah wong sistemnya. Kita mengharap rahmatan lil alamin, hukum Allah ditendang. Kapan bisa rahmatan lil alamin? Ya? Monggo Pak, terakhir ya, silakan. Orang muslim yang tidak sholat, tidak puasa itu wajib terima zakat apa enggak? Upayakan yang sholat dulu, yang taat dulu. Kenapa demikian? Dengan istilah orang muslim yang tidak sholat, tidak puasa itu sesungguhnya orang fasik. Kalau mati pun nggak boleh disolati. Nah, sekarang banyak orang nakalan. Hidup nggak pernah sholat, mati minta disolati, lah nakalan itu. Seandainya kita kompak, kita mendidik masyarakat, pembicaraan di atas masyarakat harus mendapatkan pendidikan. Kita tidak pernah mengikuti konsep Allah. Allah melarang itu. At-Taubah 84 Pak. Nanti dikira pendapat saya ini loh yang susah. Quran itu larangannya. Surat 9 ayat 84. Surat At-Taubah. Yeah. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembayangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Mati dalam keadaan fasik. Tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan. Siapa saksi kunci? Keluarga. Seandainya seorang A misalnya, A ini ngaku Islam, tapi selama Islam nggak pernah sholat, punya anak, A ini anaknya jadi kiai misalnya. Ini pun nggak boleh nyolati biarpun anaknya jadi kiai. Lu kan kasihan bapak kandung saya. Kalau orang yang mempunyai anak soleh, sesungguhnya kewajiban anak soleh ini mendoakan orang tuanya, ya kalau sesama muslim dan taat ibadah. Kalau bapaknya ini nggak pernah sholat, mulai mengaku Islam, berumah tangga, baca syahadat juga waktu nikah, tapi setelah itu nggak sholat, apalagi nikahnya di Masjid Mujahidin. Setelah nikah nggak pernah ke Masjid Mujahidin, mek nikahan tok. Sekarang kan ngetren begitu. Tapi setelah nikah nggak pernah sholat. Maka kalau punya anak, anaknya jadi ustadz, jadi mubaligh, jadi kiai. Kalau yang benar-benar berdoa saat masih bapaknya hidup, setiap habis sholat 5 waktu, ya Allah, mengadu pada Allah, saya punya bapak ini kok mokong ya Allah. Punya bapak yang nggak sholat ya Allah, bagaimana nasib bapakku nanti ya Allah. Bukalah hatinya ya Allah. Itu boleh kalau dia masih
hidup. Dibiarkan malah dibenci, tapi nek mati disolati, oh tidak bisa, dilarang. Ya tidak boleh, itu tadi dilarang. Hati-hati, ini larangan Allah loh ya, bukan pendapat saya. Ya seandainya ada yang dablek, disolati, didoakan ayat 80. Taubah juga. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak? Kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-sekali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi. Dimohonkan ampunan maupun tidak sama saja. Meskipun dimohonkan ampunan 70 kali, Allah nggak akan mengampuni. Makanya kalau belum mati didoakan, ya Allah, bapak saya ini kasihan ya Allah. Jadi orang tua kok mokong, tidak mau sholat. Kalau saya ingatkan saya dibentak-bentak ya Allah, kasihan ya Allah. Sebelum mati ini bukalah hatinya ya Allah supaya kembali pada jalanmu. Itu boleh. Jangan-jangan nanti Allah mendengar doa anak yang soleh ini, hatinya bapaknya dibuka. Akhirnya bapak itu akan mendekati anak yang dianggap pandai ini. Wisna, bapak wuru ono saiki lho. Tapi kalau belum dibuka hatinya, kita wurui, kon kok wurui bapak, senggedek nongkon iki lho aku. Minggat teko kene lho. Itulah kisahnya Nabi Ibrahim. Semuanya ada contoh. Akhirnya keluar filsafat Jawa. Gak ono ceritane nak kebun nyusu gudel. Yeah. Kan tidak ada kerbau itu nyusu gudelnya, tidak ada gudel yang nyusu kerbau. Kapak-kapano aku iki wong tuamu nak. Nah. Onone awakmu iku mergo ono aku. Lho saiki bapak kok mbok tuding-tuding lah. Ini enggak benar juga. Sebagai anak yang soleh tidak boleh tuding-tuding wong tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itulah setiap habis sholat 5 waktu, sholat tahajud kita menangis pada Allah, ya Allah kasihan bapakku ya Allah. Makanya sebelum mati ini ya Allah bukalah hatinya, sebab yang bisa membuka hati hanya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Yang bisa membolak-balikan hati hanyalah Allah. Tapi ingat, Allah tidak pernah menghendaki manusia kafir. Orang kafir itu kehendak dirinya. Itulah yang diwajibkan ikhtiar oleh Allah. Ikhtiar itu milih iman atau milih kafir. Insya Allah demikian Bapak. Mudah-mudahan dengan keterangan ini semuanya kita bisa mengambil manfaatnya agar kita tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia, tidak tertipu oleh ucapan yang seenaknya sendiri dianggap benar, padahal itu salah menurut syariat Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah menerima amal ibadah kita, dan menjadikan ilmu yang kita kaji ilmu yang bermanfaat. Itulah tanda hamba Allah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.